Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari bersama katakan yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat. Terima kasih Tuhan yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus, Kau sediakan semua bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku tahu, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku hanya dari Tuhan, pertolonganku datang dari Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kupikirkan dan yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Semua Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Semua Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yang tak pernah kulihat, oh, mengagumkan
Muliakan Dia, Allah yang mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sembah Engkau Raja yang maha tinggi Tuhan. Oh tinggikan, haleluya. Kami sambut Tuhan hadir di tempat ini. Kami tinggikan, oh tinggikan dirimu, Yesus Tuhan. Terima kasih, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi, katakan bagi nama Tuhan, bagi nama, mari kita angkat tangan kita sembah Dia, kemuliaan. Kami sambut Tuhan, kami sambut Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup membelah lautan. Kami sembah Tuhan, berkuasa. Kami diam dalam hadirat-Mu Yesus. Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Katakan tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi, bagi nama Tuhan, bagi
kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Allahku, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus, Kau Rajaku selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan Yesus, Engkau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja, Rajaku. Kami sembah Tuhan, mari kita sembah Dia. Sanda, hanya Engkau Raja kami, penyelamat kami, Allah yang ajaib. Kami sembah Tuhan, Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Allah yang perkasa. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda,
dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai apa yang harus dilakukan bila jawaban doa tak kunjung datang. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pernahkah kita mengalami di mana kita sudah berdoa dan berdoa, namun nampaknya jawaban doa tak kunjung kita terima? Penyakit tak kunjung sembuh dan kelihatannya bisa menjadi penyakit menahun. Mujizat keuangan yang kita minta tak kunjung terjadi. Kita mohon pekerjaan tak kunjung mendapatkannya. Anggota keluarga yang kita minta pertobatannya tak kunjung bertobat. Kita meminta anak dari Tuhan namun tak kunjung hamil. Masalah rumah tangga tak kunjung ada penyelesaian dan sebagainya. Beberapa orang barangkali sudah siap untuk menyerah dan pasrah terima nasib. Dalam nas yang kita baca hari ini, kita membaca bagaimana ada pernikahan di Kana dan Tuhan Yesus turut diundang. Di luar rencana, mereka kehabisan air anggur dan Maria ibu Yesus minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kita baca dalam firman Allah,
ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mereka tentu mengharapkan jawaban segera dari Tuhan. Kebutuhan mereka mendesak. Tetapi apa jawab Tuhan? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Dengan kata lain, Tuhan akan menjawab doa kita pada waktu Tuhan dan bukan pada waktu yang kita inginkan. Setiap kali kita berdoa atau meminta sesuatu dari Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan akan menjawab doa kita bila waktu Tuhan sudah tiba. Tuhan akan menjawab doa kita pada waktu Tuhan dan bukan pada waktu yang kita inginkan. Firman Allah berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 8 bagian pertama. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kita melihat di sini suatu prinsip, Tuhan akan menjawab doa kita pada waktu Tuhan dan bukan pada waktu yang kita inginkan. Waktu Tuhan ini bisa sama dengan waktu yang kita inginkan. Waktu Tuhan ini bisa lebih cepat dari waktu yang kita inginkan. Puji Tuhan bila hal ini terjadi. Tetapi waktu Tuhan ini bisa juga lebih lambat dari waktu yang kita inginkan. Pertanyaan bahkan masalah bisa muncul bila waktu Tuhan ternyata lebih lambat dari waktu yang kita inginkan. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Tuhan berjanji akan memberi anak kepada Abraham dan Sarah. Kita baca dalam firman Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saat janji Tuhan ini diberikan, Abraham berumur 75 tahun dan Sarah istrinya 65 tahun. Kita baca dalam firman Allah, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ketika janji Tuhan ini digenapi, Abraham berumur 100 tahun. Kita baca dalam firman Allah, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi waktu Tuhan untuk menepati janji kepada Abraham adalah 25 tahun setelah janji pertama kali diucapkan. Bagi beberapa orang, waktu penantian yang terlalu lama seperti ini bisa menimbulkan masalah. Karena tidak sabar menanti waktu Tuhan, Abraham dan Sarah mencoba menolong Tuhan. Sarah menyuruh suaminya Abraham untuk menikahi budaknya Hagar. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Masalah selalu muncul bila manusia tidak sabar menanti waktu Tuhan dan mencoba menolong Tuhan. Ketika tahu dirinya hamil, Hagar memandang rendah nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ketidaksabaran Abraham dan Sarah
untuk menantikan penggenapan janji Tuhan, menimbulkan masalah dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan bila ternyata waktu Tuhan untuk menjawab doa kita ternyata lebih lambat dari waktu yang kita inginkan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap percaya bahwa jawaban Tuhan pasti akan datang. Di sini iman memegang peranan. Firman Allah berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bila waktu Tuhan untuk menjawab doa kita ternyata lebih lambat dari waktu yang kita inginkan, kita harus tetap percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Allah berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bila waktu Tuhan untuk menjawab doa kita ternyata lebih lambat dari waktu yang kita inginkan, kita perlu memutuskan untuk tetap percaya bahwa jawaban Tuhan pasti akan datang sesuai firman Allah yang berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bila kita ingin menjadi orang benar, kita perlu beriman dan percaya bahwa Tuhan baik dan Dia pasti memberi upah kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tindakan kedua yang harus kita lakukan apabila jawaban doa datang lebih lambat daripada kita harapkan adalah percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Waktu Tuhan dan waktu kita bisa berbeda. Waktu Tuhan dan waktu kita berbeda karena Tuhan ingin memberi yang lebih baik. Waktu Maria, ibu Yesus memberitahu bahwa mereka kehabisan air anggur, inilah jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ketika Yesus sudah bertindak, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Di sini kita melihat bagaimana jawaban doa datang lebih lambat daripada yang kita harapkan, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Yusuf sebenarnya cukup puas bisa bebas dari penjara dan kembali ke kampung halamannya untuk bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya. Karena itu dia minta tolong kepada juru minuman Firaun. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya.
dan Yusuf harus tinggal 2 tahun lagi di dalam penjara. Kenapa? Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Yusuf harus tinggal 2 tahun lagi di dalam penjara. Ternyata karena Tuhan punya rencana agar Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan diangkat menjadi penguasa Mesir yang bisa menyelamatkan banyak orang, termasuk saudara-saudaranya ketika bala kelaparan melanda dunia Timur Tengah zaman dahulu. Setelah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Mengenang peristiwa ini, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Keinginan Yusuf untuk dilepaskan dari penjara tertunda 2 tahun karena juru minuman Firaun yang mimpinya ditafsirkan dengan tepat oleh Yusuf melupakan Yusuf. Tetapi ini terjadi atas seizin Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi hidup Yusuf. Walau Yusuf cukup puas agar bisa bebas dari penjara dan kembali ke kampung halamannya untuk bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi hidup Yusuf. Tuhan ingin memakai Yusuf untuk menjadi penyelamat bangsa-bangsa, termasuk penyelamat keluarganya ketika terjadi bala kelaparan di negeri. Bila kita berdoa, kita harus mengerti bahwa waktu Tuhan dan waktu kita bisa berbeda. Bila ada penundaan, itu bukan karena Tuhan tidak mau mengabulkan permohonan doa kita, tetapi karena Tuhan ingin memberi yang lebih baik daripada apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Firman Allah berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Mungkin ada yang berkata, "Tetapi saya kan bukan Yusuf." Tuhan mungkin punya rencana besar untuk Yusuf. Tetapi siapa saya? Saya cuma orang kecil. Apa mungkin Tuhan memperhatikan saya? Alkitab berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Tuhan Yesus sendiri berkata, "Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Perhatikan kata setiap, bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang saleh, tetapi setiap orang yang terus minta menerima, setiap orang yang terus mencari mendapat, dan setiap orang yang terus mengetok baginya pintu dibukakan. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk present continuous tense, artinya terus minta, terus cari, terus ketok, maka kamu akan terus menerima, terus mendapat, dan terus dibukakan. Sepasang suami istri tinggal di sebuah rumah yang jauh lebih besar daripada yang mereka butuhkan. Karena itu mereka ingin menjual rumah mereka untuk pindah ke rumah yang lebih kecil, yang lebih pas dengan jumlah anggota keluarga mereka. Karena itu si istri rajin berdoa agar rumah mereka laku. Ternyata rumah baru laku terjual
setelah berdoa setiap hari selama lebih dari 20 tahun. Beberapa tahun setelah rumah laku, suami ibu ini mengalami perubahan hidup dan menjadi orang yang bersungguh hati dalam mengikut Tuhan Yesus. Jawaban doa baru datang setelah 20 tahun karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Bukan saja rumah laku terjual, tetapi suami juga menjadi orang yang bersungguh hati dalam mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, apabila jawaban doa datang lebih lambat daripada yang kita harapkan, kita perlu memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Oleh karena itu, kita akan mematuhi perintah Tuhan Yesus untuk harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Percaya Tuhan, sampai mujizat itu dinyatakan dalam hidup kami Bapa. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Yesus, kami tetap percaya Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat
pernah menyerah, sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Katakan kami percaya Tuhan. Kami tetap percaya. Sampai kulihat Kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah, sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah, sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Inilah yang harus kita lakukan bila jawaban doa tidak kunjung datang. Yang pertama, tetap percaya bahwa jawaban doa pasti akan datang pada waktu Tuhan. Yang kedua, walau waktu Tuhan lebih lambat dari waktu yang kita inginkan, namun kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang ketiga, kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Karena itu, apabila jawaban doa datang lebih lambat dari apa yang kita harapkan, tetaplah bertekun dalam doa seperti perintah Tuhan Yesus, bahwa kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita beritahukan kepada Tuhan Yesus keputusan kita ini sekarang. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita. Ilialamo kakaralabasadato kirialabakushai kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, tolonglah agar kami tetap percaya bahwa jawaban doa pasti akan datang pada waktu Tuhan. Walau waktu Tuhan lebih lambat dari waktu yang kami inginkan, namun kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tolong kami Tuhan agar tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang sanggup kami doakan atau pikirkan. Irialamo kakaralabasadato irialabakushai kakaralabakushai. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bila saudara ada keperluan yang lain yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit, bebat setiap hati yang terluka, yang butuh, yang ada keperluan keuangan. Tuhan kiranya mengadakan mujizat keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong, menyelesaikan sampai tuntas. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Segala pekerjaan iblis yang menghalangi mereka untuk bertobat, kiranya dilenyapkan.
di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, pulihkanlah rumah tangga anak-anak-Mu, penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka tuh selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tengking roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari kita ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dan menerima berkat Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Hati kami tenang Tuhan, berada dekat-Mu ya Bapa. Mari kita naikkan bersama, katakan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu,
Kaulah jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi dari awal katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanku ajaib. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All.
Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan hubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dan dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu
yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya